Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Fitria dari Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia. Video kali ini saya akan menjelaskan sedikit resume mengenai desain produk and casting quality pada mata kuliah Teknik Pengecoran Logam. Beberapa pedoman dan pertimbangan penting yang harus diikuti untuk memfasilitasi proses produksi untuk menghindari cacat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu geometric simplicity. Pengecoran adalah suatu proses yang digunakan untuk menghasilkan geometri bagian yang kompleks, sehingga menyederhanakan desainnya akan meningkatkan kemampuan castability-nya. Kemudian yang kedua, corners atau sudut. Ujung tajam dan sudut harus dihindari karena keduanya adalah sumber konsentrasi tegangan dan dapat menyebabkan robekan panas atau hot tearing dan retakan atau cracks pada casting. Yang ketiga yaitu section thickness. Ketebalan bagian harus sama untuk menghindari penyusutan rongga. Bagian yang lebih tebal akan menyebabkan hot spot di casting karena volumenya lebih besar, akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk pemadatan dan pendinginan. Yang keempat yaitu draft. Dalam cetakan pengecoran yang dapat dibuang, yaitu tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembuangan pola dari cetakan. Kemudian pada pengecoran yang permanen, tujuannya adalah untuk membantu menghilangkan bagian tersisa dari cetakan. Selanjutnya yang kelima yaitu use of course. Penggunaan core untuk mendapatkan bentuk sesuai yang diinginkan. Kemudian yang keenam yaitu dimensional toleransi, di mana ada perbedaan yang signifikan dalam akurasi dimensi yang dapat dicapai dalam pengecoran, bergantung pada proses mana yang digunakan. Kemudian yang ketujuh ada surface finish. Tipe pada permukaan sand casting itu kekasarannya dari 6 mikrometer. Sama halnya jika hasilnya buruk saat terjadi pada shell molding, sedangkan pada cetakan plester menghasilkan kekasaran hanya 0,75 mikrometer, sedangkan pada cetakan permanen kekasarannya hingga 1 mikrometer. Yang kedelapan yaitu machining allowance. Toleransi dapat dicapai dari berbagai proses pengecoran, namun tidak cukup untuk memenuhi fungsi produk yang diinginkan. Jadi, terdapat adanya proses kembali yaitu machining atau permesinan untuk memperhalus permukaan. Selanjutnya mengenai casting quality. Ada beberapa cacat pada proses pengecoran. Yang pertama yaitu misruns, di mana coran yang mengeras sebelum benar-benar mengisi rongga cetakan. Penyebabnya yaitu fluiditas logam cair kurang. Yang kedua yaitu suhu penuangan terlalu rendah. Yang ketiga yaitu penuangan dilakukan terlalu lambat. Dan yang keempat yaitu luas penampang terlalu tipis. Kemudian ada cold shoot yang terjadi jika dua bagian logam mengalir bersamaan namun terjadi fusi di antara keduanya karena pembekuan dini. Penyebabnya seperti misruns. Kemudian ada cold shot yang diakibatkan oleh percikan selama penuangan hingga menyebabkan terbentuknya padatan butiran logam yang terperangkap dalam pengecoran. Prosedur penuangan dan gating desain sistem yang menghindari percikan dapat mencegah kerusakan ini. Kemudian shrinkage cavity, di mana suatu penurunan pada permukaan atau kekosongan bagian dalam pada pengecoran. Hal ini disebabkan oleh solidifikasi shrinkage yang membatasi jumlah logam cair yang dibutuhkan dalam proses pengerasan, sehingga membentuk ruang pada casting. Dapat diselesaikan dengan memberikan riser pada desain cetakan. Kemudian ada microporosity, terdiri dari jaringan longga kecil pada pengecoran disebabkan oleh penyusutan solidifikasi lokal dari logam cair akhir di struktur dendritik. Cacat ini biasanya dikaitkan dengan paduan karena pembekuannya yang berlarut-larut terjadi pada logam-logam ini. Kemudian yang terakhir ada hot tearing atau hot cracking. Cacat ini terjadi ketika proses casting tertahan pada saat kontraksi oleh cetakan yang dalam keadaan di luar yield pada saat tahap akhir atau awal pendinginan. Dapat disebut dengan cracking atau tearing. Pada cetakan tidak permanen, cetakan dapat dibuat kembali menjadi cetakan baru. Sedangkan untuk cetakan permanen, ketika telah melepas coran, sebaiknya dibersihkan secara benar. Selanjutnya yaitu cacat pada cetakan pasir atau sand casting. Yang pertama yaitu ada sand blow. Cacat yang terdiri dari rongga gas berbentuk balon yang disebabkan oleh pelepasan gas cetakan selama penuangan. Ini terjadi ketika permukaan pengecoran hampir mencapai bagian atas pada casting. Permeabilitas rendah, ventilasi buruk, dan kadar air pasir tinggi adalah penyebab umum. Yang kedua yaitu pinholes.
disebabkan oleh pelepasan gas selama penuangan, terdiri dari banyak rongga gas kecil yang terbentuk pada rongga di bawah permukaan coran. Yang ketiga yaitu ada sandwash, merupakan ketidakteraturan pada permukaan pengecoran yang diakibatkan dari erosi cetakan pasir selama penuangan dan kontur erosi terbentuk permukaan bagian cor terakhir. Kemudian yang keempat ada scaps, adalah daerah kasar pada permukaan pengecoran karena adanya kerak pasir dan logam. Hal ini disebabkan oleh bagian permukaan cetakan yang mengelupas selama pemadatan dan menjadi tertanam di permukaan pengecoran. Kemudian yang kelima ada penetration, cacat permukaan yang terjadi karena fluiditas logam cair yang tinggi hingga menembus ke dalam pori-pori pasir. Setelah membeku, permukaannya terlihat seperti ada julangan kecil. Kemudian ada mold shift, disebabkan oleh perpindahan cetakan karena pengecor tidak melakukan dengan benar, sehingga tertarik dan hasil produk cornya terpisah. Selanjutnya ada core shift, mirip dengan mold shift, tetapi inti yang bergeser bukan cetakan. Pergeseran inti dan pergeseran cetakan disebabkan oleh daya apung logam cair. Kemudian yang terakhir ada mold crack, terjadi ketika kekuatan cetakan tidak mencukupi dan retakan pada cetakan berkembang di mana logam cair dapat meresap membentuk sirip pada pengecoran akhir. Gambarnya dapat kita lihat secara berurut di samping. Pembahasan terakhir mengenai inspection method yaitu metode inspeksi meliputi yang pertama inspeksi visual untuk mendeteksi cacat yang jelas atau yang dapat kita lihat secara langsung oleh mata atau visual kita. Contohnya itu seperti misrun, cold shoot, dan cacat permukaan yang parah. Kemudian yang kedua, pengukuran dimensi untuk memastikan bahwa toleransi telah terpenuhi. Kemudian yang ketiga, pengujian metalurgi, kimia, fisika, dan lainnya yang berkaitan dengan kualitas inheren dari logam cor. Nah, kemudian pengujian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pressure testing untuk menemukan kebocoran pengecoran pada produk. Kemudian yang kedua yaitu ada radiografi method, yaitu uji partikel magnet, penggunaan fluoresin penetran, dan pengujian supersonik untuk mendeteksi cacat permukaan atau internal pada pengecoran. Kemudian yang ketiga yaitu ada mechanical testing untuk menentukan sifat-sifat seperti kekuatan tarik dan kekerasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.